Oke, teman-teman, kita kembali ke video yang kedua sekarang. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk transformasi atau transformator, gimana cara menaikkan tegangan, menurunkan tegangan. Tapi ada beberapa yang harus teman-teman ketahui ya. Transformator itu idealnya ya, transformator ideal. Ada beberapa komponen yang harus saya jelaskan. Jadi seperti ini. Transformator ideal itu memiliki beberapa eh, atribut atau ada beberapa komponen yang harus teman-teman ketahui gitu. Ini saya akan coba kopikan dulu ya buat teman-teman biar nggak ribet ya. Pertama-tama teman-teman harus mengecek dulu parameternya beberapa yang harus kita ketahui bersama. Di sini coba saya ini dulu ya. Oke, ini ada tegangan primer yang nanti melalui lilitan pertama. Jadi seperti ini ya. Primer itu biasanya, biar teman-teman nggak bingung, primer. Yang primer ini yang dekat dengan lilitan satu. Sedangkan yang sekunder atau secondary atau yang kedua, dia dekat dengan lilitan kedua. Jadi kalau misalnya bukan tegangan tinggi, tegangan rendah ya, karena transformator itu ada yang menaikkan dan menurunkan tegangan. Artinya yang pertama kali kena tegangan yang mana? Biasanya lilitan satu atau primary voltage gitu. Dan N ini adalah jumlah lilitan, ini jumlah lilitan gitu. Jumlah lilitan, lilitan kan kayak gini ya, biar teman-teman. Jadi misalnya nih ini ada batang besi, jadi jumlah yang dililit kayak berapa gitu. Nah, misalnya nih, saya punya lilitan primer dan lilitan sekunder ya. Kalau misalnya dia cuma dua, jadi kayak gini nih. Nah, kalau ini dua lilitan, ini tiga lilitan, berarti misalnya ini NS-nya itu sama dengan 3, ini NP-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, primary current tadi arus yang mengalir pada lilitan pertama, di rangkaian lilitan pertama yang sekunder. Impedansi masih ingat ya, impedansi teman-teman udah dapat ya. Impedansi itu kan sama dengan reaktansi, sorry, resistansi plus reaktansi ya. Teman-teman udah dapat kan? Kecuali teman-teman harus ngulang lagi mata kuliah ini. Nah, di sini teman-teman harus memahami, di sini ada primer dan sekunder, dan terakhir itu kok ada L, Pak? Nih, Z load atau impedansi beban. Impedansi beban di sini bisa kita lihat di sini ternyata dia sama, impedansi beban bisa saja sama dengan impedansi kedua. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau misalnya kita memiliki bentuk impedansi yang berbeda gitu ya. Coba saya kasih gambar dulu ya. Oke, ini ternyata cuma saya kadang-kadang bingung ya. Ternyata apa ngedit ini saya agak lupa nih cara ngedit ini kayak gimana gitu. Diperbesar, diperkecil gambarnya itu kayak gimana gitu. Oke, udah. Oke, saya taruh ya di atas, di dua. Oke, nggak nutupin. Oh ini. Oke, kita udah lihat ya. Jadi nanti ketika ini tegangan masuk, di sini kan kenapa diambil? Karena ingat ya, kalau kita berbicara tentang AC, Pak, DC ada nggak sih transformator? Setahu saya belum nemu sih. Tapi ada sebenarnya, tapi jarang pakai gitu. Tapi rata-rata trafo itu dipakainya DC, apa AC ya, transformator ini karena ada hambatan. Hambatan ini bisa timbul karena apa? Karena hambatan jenis ya, bisa terjadi karena bahannya atau karena bebannya. Di sini teman-teman yang perlu diperhatikan.
Ini kan tegangan primer di sini ya, teman-teman. Biar tidak ini. Ini kan tegangan primer ya, tegangan primer. Ini tegangan sekunder. Ini impedansi primer. Ini impedansi sekunder. Yang dipahami impedansi sekunder bisa sama saja dengan impedansi beban atau load. Ini adalah sumber tegangan primer, E-nya. I adalah arus yang mengalir pada lilitan ini primer, ini jumlah lilitan primer, jumlah lilitan sekunder. IS-nya adalah arus yang mengalir pada lilitan sekunder. Nah, nanti ada beberapa transformasi yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita mau mencari tegangan primer itu dihasilkan dari jumlah lilitan primer dikali dengan turunan flux dikali per waktu. Atau tegangan sekunder itu didapatkan jadi jumlah tegangan sekunder dikali dengan hukum Faraday ya. Ini kan hukum Faraday sebenarnya. Flux per waktu gitu ya. Flux per waktu. Karena kita ketahui bersama sedangkan tegangan beban itu sama dengan jumlah lilitan per detik. Nah, ini hukum Faraday. Hukum Faraday ya. Faraday. Oke. Jadi seperti itu nanti teman-teman yang bisa didapatkan. Nah, dari beberapa persamaan ini sebenarnya kita bisa mendapatkan persamaan simetris ya. Jadi tegangan sekunder per tegangan primer itu sama dengan lilitan sekunder per lilitan primer. Sehingga kita bisa mendapatkan rasio perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder atau lilitan primer per lilitan sekunder itu di dalam bentuk N notasinya. Tapi ada juga nanti beberapa buku yang notasinya beda-beda gitu. Bagaimana dengan yang lain? Contohnya daya. Daya yang masuk sama daya yang keluar. Misalnya ini P kan sama dengan daya ya. Daya dalam satuan watt gitu ya. Ini daya primer itu sama dengan daya sekunder atau tegangan primer dikali arus primer sama dengan tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder. Sehingga ketika kita mencari perbandingan dari perbandingan power ini kita masih bisa mendapatkan sekunder ya. Kalau tadi lilitan sekunder per lilitan primer dengan tegangan primer ini sekarang kebalik ya karena ini faktor perkalian nih. Jadi arus primer dibagi arus sekunder itu sama dengan tegangan sekunder per tegangan primer itu menghasilkan rasio perbandingan primer dan sekunder. Jadi bisa saja kalau misalnya kita mencari arus ini dari tegangan primer, rasionya itu kita bisa dapatkan dari misalnya seperti ini ya, karena ini kita udah dapat ya, PS per PP, rasionya juga kita bisa dapatkan IP per IS atau arus sekunder. Nah, kalau misalnya kita mencari tegangan primer, kalau kita udah dapat rasionya, berarti kita udah bisa mengalihkan bahwa tegangan sekunder per rasio lilitan. Atau misalnya arus primer itu sama dengan lilitan dikali arus sekunder. Jadi seperti itu. Banyak beberapa contoh sederhana misalnya teman-teman yang bisa didapatkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk contoh soal buat teman-teman. Sederhananya masuk ke contoh soal. Jadi seperti ini contoh soalnya. Sebuah transformator memiliki lilitan. Jadi lilitan primernya itu atau NP-nya itu jumlahnya 40 ya, 40. Dia adalah transformator yang ideal gitu ya. Nah, sedangkan lilitan keduanya itu adalah ini
nilainya itu 100. Sedangkan tegangan primer yang lewat pada trafo yaitu 50 volt. Sedangkan arus primernya itu nilainya 5 ampere. Nah, sekarang yang jadi masalah di sini yang diketahui impedansi beban yaitu cuma 2 ohm. Yang ditanyakan adalah rasio transformator. N-nya berapa? Habis itu yang ditanyakan tegangan sekundernya berapa. Setelah itu yang ditanyakan lagi adalah arus sekundernya. Nih, IS-nya berapa? Ditanyakan lagi impedansi impedansi primer, ZP-nya berapa? Seharusnya teman-teman nggak usah saya tuliskan lagi ya rumusannya ya. Dan hitunglah dayanya atau PS-nya, PP-nya, primary power-nya. Pak, kok itu kalau dilihat cuma ada 5 notasi, 5 yang diketahui, tapi yang ditanyakan 5 juga. Apa ada yang sama-sama atau gimana gitu. Nah, teman-teman, kita akan mencoba mencari berapa sih nilai tegangan, rasio, dan lain-lain. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu, kita cari dulu ya yang nilai pertama ya, nilai N-nya yang sederhana. Jadi kita pertama dulu nih, biar nggak lepas-lepas. Oke. Kalau kita tahu di sini N-nya, rasio ini kan kita bisa dapatkan dari NS per NP atau lilitan sekunder per lilitan primer. Kalau saya lihat ini sebenarnya trafo step up karena lilitan sekundernya lebih banyak. Berarti 100 per 40. 100 per 40 ini mati berarti hapusnya 2,5. Berarti nilai lilitannya itu di sini ini ya 2,5. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tegangan sekundernya. Tegangan sekundernya. PS-nya berapa? PS tadi kita udah dapat ya di persamaan sebelumnya tadi, yaitu sama dengan lilitan dikali apa? Tegangan sekunder lilitan dikali dengan rasio lilitan dikali dengan tegangan primer. Berarti 2,5 dikali dengan 50. Hasilnya berapa? 50 hasilnya 125 volt. Berarti kita udah dapat ya ini ya. 125 volt. Oke. Sedangkan arus sekundernya, kita tadi udah, kalau arus kan beda ya. Sedang kita bikin kotak dulu biar nggak bingung ngerjainnya di mana gitu ya. Oke. Arus sekundernya kita ketahui bersama, persamanya itu arus sekunder itu sama dengan arus primer dibagi dengan rasionya. Jadi selama ini rasio itu memegang peranan penting atau jumlah lilitannya nih yang memegang peranan penting teman-teman. Jadi tadi kita udah dapat arus primernya berarti 5 dibagi tadi ya 2,5 dapatnya berapa? 5 dibagi 2,5 dapatnya 2 ampere. 2 ampere. Teman-teman bisa dicek. Kalau ternyata tegangannya bisa naik, coba dicek. Tegangan primer berapa? 50. Tegangan sekunder 125 kan? Jadi memang kalau ciri khasnya untuk bisa membedakan trafo step up atau step down itu dari jumlah lilitannya. Itu aja sih bocorannya biar lebih mudah memahami. Dan dilihat aja nih, biasanya tegangannya lebih tinggi kan? Nih, 50 jadi 125. Bayangin coba, bisa dinaikin gitu ya.
Sekarang kita cari impedansi. Nah, impedansi tadi belum saya tulis ya. Impedansi itu memiliki persamaan seperti ini. Impedansi beban itu sama dengan nih, rasio kuadrat dikali dengan impedansi primer. Atau impedansi primer itu sama dengan N kuadrat dikali impedansi beban. Di mana kita udah tahu di sini impedansi beban atau ZL itu sama dengan impedansi sekunder. Itu aja sih sebenarnya faktor korelasinya gitu. Berapa persamaan. Jadi teman-teman harus gak mau hafal, yang penting sering latihan gitu ya. Sekarang kita mau cari nilai impedansi primernya. Impedansi primer, kita cari impedansi primernya. Berarti kan kita udah dapat ya impedansi beban ya. Berarti N kuadrat. Berarti 2,5 kita kuadratkan dikali dengan impedansi bebannya 2. 2,5 berarti 2 per 2,5 kuadrat, nilainya itu sama dengan 0,32 apa? Ohm, ampere, ohm ya. 0,32 ohm. Nah, sekarang dayanya, daya primer. Daya primer, kita tahu PP sama dengan PP dikali IP. PP-nya tadi berapa? 50. Sorry. PP-nya tadi 50. 50 kali 5 berarti berapa? 250 watt. Sedangkan untuk PS-nya atau daya sekundernya ya, itu kan sama dengan PS dikali IS. PS dikali IS. PS-nya berapa? 125 kali 2. Hasilnya berapa? 125 kali 2 berarti 250 watt. Sama ya. Nih, daya input sama daya output sama ternyata ya. Hasilnya sama, rata-rata 0,25 kilowatt atau PS-nya itu sama dengan 250 watt. Jadi seperti itu teman-teman pencariannya. Oke. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita akan masuk ke dalam perbedaan trafo step up dan step down. Jadi gini, trafo transformator, ini transformator itu ada yang menaikkan dan menurunkan. Nah, yang up itu biasanya gini, tegangan sekunder lebih besar daripada primer. Step up ya, step up. Nanti kita bagi, ini step down ya. Ini step down yang menurunkan. Kebalikannya, di sini tegangannya itu selalu lebih tinggi, tapi dayanya sama kok, dayanya sama. Nah, ini karakter step up, dia itu kalau dibentuk step up itu dia lilitannya kayak gini nih. Lilitannya kayak gini. Kecil dikit gitu ya, tapi yang di sekundernya gede gitu. Ini PS, EP. Habis itu lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer. Itu kalau step up ya. Dan rasionya itu nilainya lebih besar dari 1. Nah, coba kita cek. Tadi lebih besar dari 1 ya, 2,5. Nah, sekarang kalau trafo step down dia itu primernya itu kayak gini. Gede. Habis itu yang sekundernya nanti kecil lilitannya. Ini sorry ya, ini sorry, saya salah ya.
kalau ngajar sendiri. Oke, ini VS, ini VP. Sekarang VP-nya lebih besar daripada PS-nya. VP-nya lebih besar dari PS-nya. Dan lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder. Dan N-nya kurang dari 1. Atau rasionya kurang dari 1. Nah, itu salah satu bentuknya. Oke, biasanya seperti ini teman-teman. Dalam transmisi, karena sering dipakai oleh transformator, nanti ada beberapa bentuk nanti tegangan yang bisa dinaikkan atau diturunkan nanti. Di sinilah nanti yang harus teman-teman cari sebenarnya beberapa bentuk dari induktansinya. Nah, teman-teman sekalian, ini untuk video kedua. Saya pause dulu untuk lanjut ke video yang ketiga.